Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita mau bahas sedikit mengenai konten mistis punya orang-orang, bukan punya saya aja tapi punya orang-orang. Tips membedakan konten mistis asli dengan yang settingan. Jadi teman-teman pasti tahu bagi yang hobi kisah mistis, bahwasanya di YouTube itu kontennya tidak semuanya real, ada yang settingan juga, banyak malah. Jadi ciri-cirinya yang asli dan yang enggak asli itu bisa dilihat, bos. Ya, ini bukan menjelekkan konten kreator, tapi ya sedikit memberi pengetahuan kepada kita semua bahwasanya konten kreator itu menghibur kita, ada yang asli menghibur, ada yang berusaha menghibur walaupun settingan. Kita apresiasi semuanya. Oke, jadi yang pertama, untuk yang fake alias palsu itu biasanya yang barbar. Tahu ya maksud saya? Konten kreator yang visualnya barbar kepada makhluk-makhluk itu. Dan kelihatan jelas, maksud saya untuk makhluk-makhluknya itu kelihatan jelas, kemudian dilakukan dengan barbar, entah itu dijewer atau apa itu dipukul, lempar mercon. Nah, itu saya yakin 99% bahkan 100% itu settingan. Soalnya kenapa? Pengalaman-pengalaman teman-teman kita semua itu ketika ketemu makhluk seperti itu, makhluk lembut itu tidak bisa dibarbarkan seperti yang ada di YouTube. Kalian mereka juga punya batasan yang menjaga martabat mereka, martabat kemistisan mereka. Jadi kalau kitanya menghancurkan itu, kayaknya nggak akan jadi videonya. Bahkan yang nggak ada niat untuk membarbarkan diri, yang merusak citra mereka pun biasanya nggak diizinkan untuk video itu terbit. Kan banyak itu cerita-cerita yang ketika ketemu si makhluk halus itu videonya rusak, nggak bisa dipakai. Itu banyak sekali. Oke, yang kedua, hantunya itu nampak jelas, bahkan lama sekali kelihatan. Itu lama sekali, padahal secara pengalaman makhluk seperti itu dapat direkam pun itu secara kebetulan hanya beberapa detik. Ya, saya ngomong kayak gini pun ini agak merinding, enggak, tapi ya saya ceritakan yang benar-benar ya. Jadi makhluk seperti itu enggak bisa direkam lama. Tuh guys, paling sekelebat, sekilas. Karena apa? Ya mereka jujur ada keinginan eksis, tapi juga enggak sampai tereksploitasi merendahkan martabat mereka gitu guys. Ya kemungkinan yang videonya itu mereka munculnya itu lama 100% settingan. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu kalau dilihat dari video mereka, konten kreator, tiap video penampakannya pasti muncul. Itu sangat tidak mungkin. Kalau sesekali masih mungkin, kalau mesti tiap video muncul tidak mungkin. Soalnya ya makhluk seperti itu ya seperti ikan. Ikan kita mancing kadang strike, seringnya enggak. Apalagi di zaman yang apa-apa divideokan, diabadikan, itu kemungkinan kecil. Yang keempat, acting lebay. Maksud saya ya, memang kalau ketemu makhluk seperti itu bisa terjadi efek samping seperti muntah-muntah atau mual seperti itu, memang benar. Tapi kalau ekspresinya lebay, muntah-muntah tapi kuat tetap di situ, itu ngarang sekali. Soalnya orang-orang yang seperti mau muntah itu ditahan dulu sebentar terus dia kabur menjauh baru itu muntah. Tapi kalau muntah-muntah tetap di situ itu aduh, saya nggak berani ngomong real. Pengalaman teman-teman nggak kayak gitu kok. Nah, itu jadi beberapa ciri-ciri video yang enggak real sama sekali. Nah, ini saya kasih tahu untuk video yang real. Yang real pertama ya,
itu walaupun sekilas tapi serem. Video sekilas beberapa detik tapi seremnya sampai ke yang lihat video. Yang kedua, walaupun cuma cerita nggak ada videonya ya, cerita aja, itu pasti aura seremnya itu sampai ke pendengar. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja dengar kisah-kisah nyata mengalami kejadian di luar nalar seperti itu atau mistis. Itu kalau sampai Anda merinding atau merasa serem, itu berarti real. Karena di situ kejujuran, ketulusan ada saat penyampaian tersampaikan ke kita. Sinkronisasi energi antara penyampai cerita kepada pendengar cerita. Yang ketiga, tidak bisa disetting. Jadi mereka munculnya di mana itu sulit kerekam dengan jelas untuk penampakannya. Jadi sampai itu aja, teman-teman harus pandai-pandai memilih dan memilah konten yang benar-benar real dan hoax. Kemudian jangan asal bicara bahwasanya cerita itu hoax. Mereka yang menyampaikan cerita itu real pasti berusaha membuktikan bahwasanya itu real. Dan Anda sebagai pendengar atau yang melihat, sebelum Anda bilang hoax itu Anda harus membuktikan bahwasanya itu beneran hoax. Ya, jadi jangan asal nuduh. Kita harus jadi pendengar atau penonton yang cerdas juga. Dan andai pun kata itu hoax atau fake, diharapkan jangan membuli konten kreator karena mereka juga berusaha untuk membuat entertainment. Jadi teman-teman, video ini saya buat sebagai tambahan pengetahuan, bukan untuk bahan pembulian ya. Jadi jadikan hiburan aja, nggak usah ada kebencian untuk sesuatu yang palsu. Hiburan sekedar hiburan, anggap aja drakor, drama Korea atau sinetron Indonesia gitu aja lah. Itu udah jelas palsu, tapi kita cuma menikmati aja. Dan jangan diterapkan ke dunia nyata tuh, karena mereka ini dunianya halus, dunia gaib, punya tempat sendiri. Jadi jangan ditaruhkan ke dunia nyata, nggak baik gitu ya. Harus memilih dan memilah. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Tetap like, komen, dan subscribe konten saya. Insya Allah saya akan berusaha membuat konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.